Alkitab, ayat apa yang seharusnya dibaca yang berdampak berganjaran itu? Iqra yang berpahala, yang berganjaran, yang penuh dengan rahmatnya, penuh dengan barokahnya, yang memajukan, yang bertumbuh, yang berkembang, yang akan memakmurkan, yang akan mengadilkan dan mensejahterakan, mengharmoniskan, mendamaikan kehidupan. Seluruh jagat semesta, jagat kecil ataupun jagat besar, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan semua makhluk hidup, bahkan seluruh atom, energi, dan keyakinan material kebendaan yang hidup baik di darat ataupun di laut, juga di udara, ada fakta yang tidak bisa diingkari. Ada ayat kauliyah, ada ayat kauniyah. Itulah Alkitab, itulah Al-Quran, bacaan suci, bacaan yang penuh barokah dan rahmatnya, yang ditulis oleh tinta-tinta dan pena-pena malaikat-malaikat penanya Tuhan sendiri, di lembaran-lembarannya, di tanah buminya. Itulah ayat-ayat yang dituangkan pada lembaran-lembaran kertas kesemestaan jagat raya oleh tinta dan pena Tuhan, ditulis oleh Tuhan sendiri, tapi diabaikan oleh sebagian umat beragama. Termasuk kejadian diri manusia terhadap dirinya sendiri untuk ditelaah, diriset, dianalisa, disentesiskan, dan dihipotesakan. Bacalah kitabmu yang berupa kejadian dirimu sendiri, perkembangan tubuh fisikmu, akal pikiranmu, rasa hati nuranimu. Bacalah Alkitabmu yang akan mempengaruhi keadaan mental jiwamu, perkembangan kesadaran spiritualmu. Jadilah sebagai diri yang bisa dibaca dalam sistem Tuhanmu. Bacalah karena itu yang akan memakmurkan, mengadilkan, mensejahterakan, menselaraskan dan mendamaikan bahkan hidupmu, dirimu sendiri. Bacalah. Itu akan memperkaya dan memperdalamkan jiwa dan mentalmu, supaya tidak menjadi manusia yang rapuh. Bacalah, supaya kamu lebih mengenal hakikat penciptaan dan hakikat kehidupan serta tujuan penciptaan. Sebab akibat tidak mengenal jati dirinya sendiri, manusia yang lupa terhadap kejadian penciptaan fitrah jati diri manusianya sendiri, menjadi manusia fasik dan munafik. Bacalah kehidupan batinmu dan penciptaan lahiriahmu. Bacalah bagaimana penciptaan ini disebut sebagai asal dari Tuhanmu dan tempat kembalimu. Maka kenali keberadaan Dia di dalam rasa hatimu. Tetapkan Dia di dalam nuranimu. Gunakan untuk membaca semua kejadian semesta yang berpengaruh terhadap perkembangan jiwa dan mentalmu, dan yang menentukan masa depanmu dan keselamatanmu. Bacalah dengan kesadaran nuranimu dalam ruhiyahmu. Jujurlah supaya kehidupanmu tidak dalam kendali dogma, doktrin, indoktrinasi, supaya tidak dalam kehidupan khayal dan ilusi, hanya ikut-ikutan taklid buta, tapi tidak mengenal apapun sehingga tidak tahu apapun, supaya tidak dalam kebenaran yang berangkat dari anggapan dan menjadi manusia prasangka. Bacalah prosesnya, biji yang ditanam kemudian bertumbuh menjadi akar, batang, dan daun, berbunga kemudian dipetik buahnya. Bacalah sungguh, guna memenuhi standar kehidupan banyak faktor dan elemen serta variabel yang harus diperhatikan, dicermati, bahkan melakukan riset, analisa, sintesis, dan hipotesis. Proses dari orok kemudian bayi lahir menjadi dewasa, kemudian bekerja, nikah, beranak pinak, tua, dan kemudian mati. Inilah proses fisik jasad lahiriah manusia. Apakah hidup hanya begini? Sesungguhnya manusia adalah makhluk spiritual, makhluk ruhiyah. Maka ada belajar, makhluk belajar, maka banyak hal kejadian yang harus diproses untuk menjadi. Ada yang secara fisik bagus, cantik, dan sempurna, namun akalnya jatuh, moralnya maut. Ada yang akal pikirannya pinter, namun hatinya berpenyakit sehingga perilakunya rusak dan akalnya pun menjadi merusak. Tindakannya merusak. Ada yang pinter dan sempurna fisiknya, namun rasa hatinya mati. Hal
kejadian diri, kejadian alam semesta, kejadian penciptaan makhluknya yang seharusnya dibaca, ditelaah, dipelajari, ditadaburi. Itulah yang akan sangat berpahala, sangat diberkahi, menjadi rahmat bagi kehidupan manusia. Kalau mau jujur dalam berpikir nalar rasional, maka itulah ayat-ayat Tuhan, itulah bacaan yang mulia. Itulah yang ditulis dengan tinta-tinta dan pena-pena serta di lembar-lembar kertas Tuhan, ditulis oleh Tuhan sendiri. Itulah firman Tuhan. Sedang buku-buku apapun itu, dalam bahasa apapun, buku yang dianggap yang selama ini menjadi pegangan umat manusia sekalipun, bahkan bisa jadi adalah ditulis oleh tangan manusia. Lebih ironi, dibukukan setelah sang khalifah wakil resmi Tuhan meninggal dunia, dituangkan oleh akal pikiran manusia dari hasil opini dan pendapat manusia, bahkan tidak sedikit hasil dari konspirasi manusia. Kemudian dikatakan ini tulisan asal dari Rasulnya, dan dikatakan ini dari Tuhan. Itulah ilusi, itulah halusinasi, itulah delusi manusia. Manusia sering berpraduga dan berprasangka dengan membuat opini, kemudian membuat deskripsi dan definisi kebenaran. Beropini perihal ketuhanan, perihal kebenaran, perihal malaikat, perihal surga, akhirat, namun sama sekali belum pernah membuktikan apapun. Padahal prasyarat kebenaran adalah bersaksi dalam fakta realitas, telah pernah menyatakan mati dalam hidup dan hidup dalam kematian. Itu ada ilmunya, dan itulah sesungguhnya eksistensi keberadaan para rasulnya, supaya manusia menyatakan fakta kebersaksiannya, dibuka tentang hakikat kehidupan. Di dalam ayatnya jelas tertuang, prasyaratnya adalah bersaksi mengenal keberadaan Tuhan. Kedua, bersaksi mengenal jati diri fitrah manusianya, mengetahui hakikat kehidupan. Dan ketiga, mengetahui persis perihal akhirat karena memang mengenal akhirat. Itulah kebenaran risalah Rasul dalam membuka kebenaran hakikat, kebenaran hakiki, kebenaran sejati.